Ya, berlindung sampai di atas kepala Ya. Pak. Di atas kepala Pak. Di atas, Nanti kena ya. jilat. No. Nah. Ini betul. Lagi sampai dia mati. Nah, up. Oke. Ini. Nah, ada tabungnya. Lalu ada hostnya atau selang. Nah, ini selangnya. Ada indikator tekanan. Jadi kalau di gedung-gedung ini pun diperiksa berkala apa ini, terutama soal tekanannya. Biasanya ada di level garis hijau, itu masih cukup tekanan. Tapi kalau udah lewat dari garis hijau atau bergeser dari garis hijau, biasa tekanannya sudah tidak ada. Walaupun serbuknya masih ada, tapi tekanannya tidak ada, nanti dia tidak berfungsi, nggak bisa nyemprot. Lalu ada pin pengaman. Nah, pin pengaman ini fungsinya kalau dia tidak digunakan, nggak sembarangan dia ngejos gitu. Jadi kalau ada masih ada pinnya, nggak bisa ditekan sama kita. Jadi ketindih, ke apa, ketekan, dia nggak ngejos sendiri gitu. Lalu ada tuasnya sendiri. Nah, nanti kalau untuk pemadaman, tuasnya yang dipencet. Nah, untuk itu cara penggunaan APAR. Cara penggunaan APAR ada teknik apa ininya? Caranya. Kalau kita ingat ada TATS atau cara. TATS, T-nya tarik pin pengaman. Nah, tarik pin pengaman. A-nya arahkan selangnya. Jadi diarahkan dulu. Habis ditarik, diarahkan. Tekan. Kalau tadi udah ditarik kan, dia akan bisa ngejos nih. Tekan tuasnya. Dibolongkan dulu tuh, dibocorkan. Jadi dia bisa ngejos. Kalau dipencet nanti keluar. S-nya sapukan. Nah, nanti kalau ada apinya, kita sapukan ke api. Jaraknya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Jadi itu untuk pemadaman api efektifnya. Kalau terlalu jauh, nggak efektif. Terlalu dekat juga bahaya gitu. 1,5 sampai 2 meter itu jarak yang cukup efektif untuk memadamkan apinya. Nah, Ya, kita nanti akan simulasi pemadaman ya menggunakan bahan-bahan nanti yang ada di rumah seperti kayak handuk, selimut. Nah, kalaupun kita di sini ada pakai handuk, selimut dan karung goni. Nah, ibu-ibu pernah nggak ada kejadian ketika lagi masak lupa minyaknya panas timbul api, beng, langsung disiram air? Lari, ditinggal nanti kebakaran dong Bu. Udah kebakaran, astagfirullahaladzim. Nah, mudah-mudahan dengan ini kedepannya kita lebih berhati-hati dan bisa mempraktekkan nanti di rumah Bu. Ketika terjadi kebakaran di kuali, biasanya kan kepanasan minyaknya ya Bu, sampai menimbulkan api. Yang pertama kita putuskan dulu aliran gasnya dengan cara membuka regulator. Membuka regulator, apinya masih. Nanti bisa kita ambil handuk, dibasahin, nanti ditutup. Nanti kita praktekin cara simulasi menggunakan alat-alat yang ada. Nah, ketika itu nanti ditutup, dia nanti akan padam. Tapi tutupnya full ya Bu. Nanti biasa kalau setengah dia timbul api lagi di sini. Nanti cari lagi bahan-bahan untuk menutup, tapi dibasahin dulu Bu. Jangan nanti sampai kelihatan handuk ini langsung ditutup, ya tambah kebakaran jadinya. Intinya dibasahin dulu. Begitu Bu. Nah, ini nanti kita akan simulasi teknik pemadaman dengan handuk dan karung goni. ya jadi kalau biasanya kita simulasikan pakai karung goni, biasa untuk simulasi pemadam kebakaran rata-rata pakai karung goni yang kita lihat ya. Tapi kalau di rumah kan rata-rata kita nggak nyiapin karung goni gitu ya. Jadi gunakan apa yang ada di rumah, bisa handuk, selimut, atau kain-kain yang tebal gitu ya. Jadi dibasahkan, nah itu pengganti karung goni. Ajarin caranya dulu dah. Ya, untuk penggunaan nanti. Oke, nah untuk penggunaan nanti pegangnya di luar kayak gini posisinya, nanti lipat tangan ke dalam. Kenapa? Biar melindungi tangan kita dari api nantinya. Jadi kita lipat ke dalam. Jadi kelihatan nih terlindung tangan kita. Ketika nanti kita
kita menutup, kita terlindung nih. Dan untuk menutupnya kita bisa melihat dari atas sedikit atau nanti dari samping di mana titik apinya. Begitu. Oke, kita coba praktekkan ya. Ini ya, belum ada api. Jadi tadi yang dibilang udah itu untuk safety first dulu ya. Kita tahu api itu punya lidah. Pernah dengar lidah api? Kalau punya lidah berarti dia bisa ngejilat. Jadi apa? Kalau kita kena jilatan api juga kita kena luka bakar. Siap? Nyalain. Oke. Jangan lupa baca doa pada ya. Oke, yang tadi dulu saya coba dulu ini. Takutnya nggak gembus karena udah sering nih kita alisnya pada keriting. Oke, kita ambil ini dulu. Ulang. Amin menyalin lagi. Oke, ini lipat. Ingat cara penanganannya, pegangnya tuh lindungi tangannya. Kita lihat dari samping atau dari atas dikit-dikit. Ya, lihat dulu posisi apinya. Jangan melawan arah angin. Oke, kita lihat arah anginnya kemana. Ya. Kalau sudah dekat, jangan terlalu nempel sama ininya. Nah, usahakan semua tertutup. Jangan sampai ada celah udara. Kalau masih ada udara, berarti ada segitiga apinya masih berfungsi. Ya, jadi kita memutusnya. Kalau tadi kita putuskan dari sumber bahan bakarnya, sekarang kita putuskan dari oksigennya. Jangan langsung terburu-buru diangkat ketika setelah pemadaman, biarkan saja dulu. Jangan, wah berhasil, tutup, gitu langsung angkat. Nah, ketika masih ada panas, ini bisa memicu kembali api untuk muncul lagi gitu. Jadi kita pastiin untuk proses kita mengangkat alat kita untuk memastikan apinya udah mati belum itu sama seperti kita tadi mau memadamkan posisinya. Untuk apa? Berjaga, melindungi diri. Siapa tahu masih apinya masih nyala. Nah, nanti kita kena jilat kalau nggak pakai pelindung gitu ya. Oke? Ada yang mau coba lagi? Nah, ini lebih agak ini ya, agak naik level kalau tadi di Begini Pak, dari samping dulu. Nah, sampingnya ke samping ya, dari atas. Lipat ke dalam, melindungi tangan di sini. Tidak. Nah, lihat posisi apinya di mana, lihat arah anginnya. Jangan berlawanan dengan arah angin. Kalau masih jauh, boleh sambil dilihat Pak ya. Jangan sampai udah ditutup dari jauh, jalannya kemana, sumber apinya di mana gitu. Lihat Ya. dulu, deketin. Kalau udah dekat, Tutup baru wajahnya. berlindung. Ya, berlindung sampai di atas kepala Ya. Pak. Di atas kepala Pak, Di atas, nanti kena ya. jilat. No! Nah, kalau bisa Bapak tenang. Jangan, Nggak usah itu panik dilempar. Pak. Kalau panik bahaya nanti. Itu tadi, kalau digebruk gitu, itu apinya akan membalik ke kita biasanya tuh. Jilatan apinya akan membalik ke kita. Jadi Bapak tenang. Intinya lindungi di atas kepala. Siap. Nggak apa-apa. Jadi ini ya, jadi pengalaman. Kalau sudah coba, kita akan tahu gitu. Ayo Pak, coba diambil dulu Sekarang seperti tutup. tadi. Dipastikan apinya masih hidup atau enggak. Panas, hati-hati. Tombol panas. Posisi tangannya seperti tadi. Dibalik ya. Seperti tadi. Seperti tadi mau memadamkan. Angkat Posisi pelan-pelan. tangannya dilipat tadi Nah, Pak. lipat seperti tadi. Nah, lindungin wajah, baru Jangan mundur ke dilihat. belakang. Jangan diomong Pak. Kalau udah mati oke, tapi kalau masih nyala nanti bahaya kita. Ya. Ini kan minyak panas ini. Sedikit terpicu dia akan nyala lagi gitu. Ya, kita harus berlindung, safety ya. Jadi posisi kita mau mengangkat alat sama seperti kita mau memadamkan tadi. Ya. Oke. Oke, Ibu mau coba Bu? Oh ya, Oke, satu lagi. CO2, isinya tuh CO2. Biasanya ini prinsipnya sama untuk pemadaman api. Tapi kalau yang dry chemical ini biasanya ada residunya, ada ini ya serbuk kimianya. Jadi kalau kita semprotkan dia keluar serbuknya kayak tepung. Kalau ini CO2, jadi isinya lebih non residu, dia bersih. Biasanya untuk indoor. Kalau yang dry chemical rata-rata dipasang bisa indoor bisa outdoor, tapi lebih kalau untuk indoor lebih disarankan untuk pakai yang CO2 karena dia non residu, biasa lebih bersih.
Sudah pernah ada yang pakai APAR? Belum pernah? Jadi kalau ada kebakaran dan kita tahu ada alat pemadam api ringan, bisa cara menggunakannya? Belum? Belum bisa. Nah, kita bantu. Udah, nanti biar saya bantu. Udah, di sini saja. Oke, langsung ada volunteer satu orang mencoba. Ya, silakan Kak. Sini Kak, maju Kak. Sekaligus langsung kita praktekkan nih APAR-nya. Sejarah. Tekanannya masih bagus. Siap Kak, ikuti caranya tadi. Posisinya sambil duduk, usahakan jangan ada dekat-dekat ya, sama ininya, tuasnya. Nah, kalau udah dicabut, dia gampang untuk ditekan. Nah, angkat dulu selangnya pegang. Nah, selangnya dulu, baru pegang tuasnya. Tekan sekali. Nah, berarti ada, berfungsi dia. Tekan masih bagus, serbuknya juga masih ada. Sekarang angkat, arahkan ke titik apinya ya, jangan kemana-mana deh. Fokus ke titik api. Sekarang semprotkan. Lagi, sampai dia mati. Nah, oke. Ini ya, pemadaman untuk pakai APAR caranya. Jadi gampang, kalau kita udah tahu ada di mana kebakaran dan ada alatnya untuk menanggulangi, kita bisa menggunakan. Oh iya, Mbak siapa namanya tadi Mbak? Mbak Hikmah. Mbak Hikmah, terima kasih banyak. Udah Project ini pendamping yang cukup setia kok. Baik, karena waktu sudah gini-gini ya. Memang kalau simulasi ini butuh waktu panjang biar untuk biasa interaktif lebih lama.